Jadi dari soal ini kita perhatikan, yang diinginkan adalah nilai terbesar. Berarti jawabnya adalah 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rahmat Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan linear atau lebih yang memiliki derajat tertinggi 1. Bentuk umum sistem persamaan linear adalah jika dia nanti dua variabel seperti ini, di mana A, B, C, kemudian P, Q, R merupakan konstanta, sedangkan X dan Y merupakan variabel. Untuk sistem persamaan linear, tiga variabel, bentuk umumnya seperti ini. A, B, C, P, D, E, F, Q, G, H, I, R merupakan konstanta, sedangkan variabelnya adalah X, Y, Z. Penyelesaian sistem persamaan linear. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini, pasangan nilai variabel yang memenuhi sistem persamaan tersebut. Jika nanti dia dua variabel, pasangan X, Y atau pasangan terurut X, Y. Sedangkan jika nanti dia tiga variabel, pasangan terurut X, Y, Z. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear adalah dengan cara substitusi, eliminasi, gabungan eliminasi dan substitusi, grafik, kemudian matriks. Pada video kali ini kita akan membahas gabungan eliminasi dan substitusi. Contoh yang ke-1. Jika penyelesaian sistem persamaan, ini sistem persamaannya, tidak hanya X, Y sama dengan 0,0, maka nilai terbesar dari A kuadrat ditambah 3A ditambah 9 sama dengan. Jika kita perhatikan soal ini, 0,0 pasangan terurutnya 0,0 artinya X-nya 0, Y-nya 0 itu merupakan solusi dari sistem persamaan linear ini. Karena jika ini 0, X-nya 0, kemudian Y 0, berarti nanti 0 tambah 0 sama dengan 0. Demikian juga di sini nanti 0 ditambah 0 sama dengan 0. Karena berapapun nilai A jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya menjadi 0. Demikian juga di sini tadi, berapapun nilai A-nya pada bilangan real, jika dikalikan dengan X-nya tadi yang 0, maka hasilnya akan 0. Tapi soal menjelaskan bahwasanya tidak hanya itu. Kemudian ditanya nilai terbesar. Secara gamblang, jika kita lihat, misalnya kita substitusi nilainya di sini negatif 1. Berarti ini menjadi 1X sama dengan ini 1X. Kemudian di sini Y sama dengan 0, 1X itu atau X ya. Kemudian di sini tadi negatif 1, berarti sini menjadi 1Y atau Y sama dengan 0. Artinya X tambah Y sama dengan 0, di sini juga X tambah Y sama dengan 0. Dia memenuhi. Tapi yang jadi persoalan, apakah A yang negatif 1 ini nanti merupakan nilai terbesar jika disubstitusikan kemari A kuadrat ditambah 3A tambah 9. Ini yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian kita selesaikan dengan cara memperhatikan soal ini tadi, berarti perbandingan A tambah 2 berbanding dengan di sini, koefisien X-nya ini 1, itu akan sama dengan koefisien Y yang ini 1 berbanding dengan koefisien Y yang ini, persamaan yang kedua, A tambah 2. Jadi kita buat yang ini persamaan pertama, sedangkan yang ini persamaan yang kedua. Sekarang kita bandingkan A ditambah 2 dibagi A tambah 2 ini dibagi dengan 1 koefisiennya, itu akan sama dengan yang ini 1 koefisiennya 1 per A tambah 2. Kemudian sama-sama kita kalikan dengan A tambah 2. Sehingga di sini menjadi A tambah 2 dikali dengan A tambah 2.
Sedangkan di sebelah sini jika dikalikan dengan A tambah 2 menghasilkan A tambah 2 per A tambah 2 atau 1. Sehingga ini menjadi A tambah 2 dikali dengan A tambah 2 sama dengan 1. Ini kita kalikan A dikali A dan seterusnya. Jika dilihat ini bentuk A tambah 2 kuadrat karena dia sama. Kita kuadratkan A kuadrat ditambah 4A ditambah 4. Sama-sama kita kurang 1. Sehingga di sini kurang 1 dan di sini menjadi 0. Karena sama-sama dikurang 1 ruas kiri dan kanannya. Sehingga ini menjadi A kuadrat ditambah 4A ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Ketika membahas limit fungsi aljabar telah dijelaskan bagaimana cara memfaktorkan agar mudah dengan menggunakan juteng kalping, jumlah tengah kali pinggir. Sini langsung kita faktorkan. A ditambah 3, kemudian A ditambah 1 sama dengan 0. Atau A-nya sama dengan negatif 3. Yang ini A sama dengan negatif 1. A negatif 1 dengan A negatif 3 ini kita substitusikan ke dalam soalnya ini tadi. A kuadrat ditambah 3A ditambah 9. Jadi kita buat di sini. Untuk A sama dengan negatif 3. Kita substitusi nilainya. A kuadrat berarti negatif 3 kuadrat. Ditambah 3A. 3 dikali negatif 3. Tambah 9. Jika ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 9. Karena ini 9, yang ini negatif 9 menjadi 0. Kemudian untuk A sama dengan negatif 1. Kita substitusikan ke dalam, ke persamaan ini tadi. Ke A kuadrat ditambah 3 tambah 9. A-nya negatif 1 berarti negatif 1 kuadrat. Ditambah 3 dikali negatif 1 ditambah 9. Jika ini kita selesaikan, maka nilainya adalah 7. Jadi dari soal ini kita perhatikan, yang diinginkan adalah nilai terbesar. Berarti jawabnya adalah 9. Contoh yang kedua, jika AX tambah Y sama dengan 4, X tambah B sama dengan 7, dan AB sama dengan 2, maka X kurang Y sama dengan, pilihan jawabannya ini, kemudian ini adalah soal SBMPTN tahun 2016. Alternatif penyelesaian. Jika kita perhatikan soal ini, jawabannya itu dalam bentuk A, B. Berarti nilai A dan nilai B tidak perlu kita cari. Berapa A, berapa B. Kemudian, di dalam soal ini diberitahukan AB sama dengan 2. Kalau begitu nanti kita usahakan pada persamaan yang ini, persamaan 1 kita sebut yang ini, kemudian persamaan kedua, ada nanti menghasilkan AB dengan modifikasi tentunya. Kita tulis dulu AX ditambah Y sama dengan 4, persamaan 1 tadi ini. Kemudian X ditambah BY sama dengan 7, persamaan yang kedua. Kita sebut aja. Nah, sekarang kita akan menggunakan AB ini nanti. Berapa nilainya adalah 2. Berarti bisa di sini kita kalikan B. Kemudian di sini kita kalikan 1. Kita ambil koefisiennya ini. Ini 1, di sini B. Boleh juga di sini kita kalikan 1. Koefisien dari sini X yang ini persamaan kedua. Kemudian di sini kita kalikan A. Koefisien dari X pada persamaan yang pertama. Jika ini kita gunakan, ini kita kalikan menghasilkan AX ditambah Y sama dengan 4. Sedangkan ini menjadi AX ditambah ABY.
Y. Karena dia dikalikan A sama dengan 7A. Ini kita kurangkan. Dan tujuan kita memang mau melenyapkannya ini, mengeliminasinya. Sehingga ini menjadi Y, ini 1, koefisien Y-nya 1. Kalau gitu 1 dikurang AB, langsung kita faktorkan. Y sama dengan 4 dikurang 7A. Kemudian, setelah kita dapatkan ini, kita substitusikan nilai AB tadi. AB itu ada nilainya 2. Berarti menjadi 1 dikurang 2, Y sama dengan 4 dikurang 7A. Atau negatif Y sama dengan 4 dikurang 7A. Sama-sama kita kalikan dengan negatif 1. Ini menghasilkan Y sama dengan 7A dikurang 4. Kita peroleh sudah nilainya. Berarti sekarang kita mencari X-nya. Sedangkan A-nya kita tidak perlu tahu berapa nilainya karena pilihan jawaban dalam bentuk A, B tadi. Kalau begitu kita substitusikanlah nilai Y ini. Boleh ke persamaan yang pertama, boleh juga persamaan yang kedua. Ini kita sebut persamaan pertama dan ini persamaan yang kedua. Dalam hal ini kita coba substitusi ke persamaan yang kedua. X ditambah B, Y-nya tadi sudah diberitahukan, 7A dikurang 4. Sudah kita dapatkan tadi, sama dengan 7. Kemudian kita kalikan, X ditambah, kita kalikan ke dalam ini, berarti 7AB. 7AB. Kita kalikan dikurang 4B. Sama dengan 7. X ditambah. AB-nya tadi nilainya kan 2. Berarti kita substitusi nilainya. Langsung ya, 7 dikali 2 menjadi 14. Dikurang 4B sama dengan 7. Atau X-nya sama dengan. Ini jadi kita lihat ada nilai X-nya itu kita buat. Langsung kita tuliskan di sini. Sama dengan 4B dikurang 7. Artinya begini. Ini kita kurang 14. Di sini kurang 14. Nah, jadi negatif 7. Di sini kita tambah 4B biar ini menjadi 0. Berarti di sini tambah 4B. Ini dia 4B. Nah, jadi X-nya sama dengan 4B kurang 7. Soal yang diinginkan adalah X kurang Y. Sekarang kita kurangkan X kurang Y. X dikurang Y sama dengan X-nya tadi sudah kita peroleh 4B kurang 7. 4B kurang 7. Kurang lagi di sini. Y-nya itu 7A dikurangi 4. Kita kalikan ke dalam. 4B. Yang ini kita kalikan ke dalam. Min 7A. Kemudian kalikan ke dalam ditambah 4. Yang sejenis kita samakan. Yang ini negatif 7 dengan 4. Hasilnya adalah negatif 3. Kemudian kita urutkan. Min 7A ditambah 4B. Kemudian dikurang 3. Inilah jawaban untuk contoh yang kedua. Berikut ini latihan yang ke-1. Ada di layar sahabat RM semuanya. Untuk pendalaman materinya. Contoh yang ketiga, agar sistem persamaan ini mempunyai penyelesaian, maka nilai A adalah. Soal SBMPTN tahun 2014, alternatif penyelesaian. Jadi sebelum menyelesaikan soal, kita harus perhatikan baik-baik. Jadi pada soal ini, jika kita lihat, ini ada 3 persamaan.
Padahal variabelnya 2, X, Y. Umumnya, jika 3 persamaan itu 3 variabelnya, X, Y, Z, atau P, Q, R. Terserah, tapi biasanya menggunakan X, Y, Z. Kalau begitu, ini kita sebut persamaan 1, yang ini kedua, dan yang ini ketiga. Kita peroleh nanti nilai X dan Y pada persamaan 1 dan 2, dan agar dia mempunyai penyelesaian, maka nilai A yang ditanya. Kalau begitu nilai X dan Y yang kita peroleh kita substitusikan ke persamaan yang ketiga, sehingga dia memiliki penyelesaian. Kita tulis dulu persamaannya. 2X dikurang Y kurang 1 sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua, 4X dikurang Y kurang 5 sama dengan 0. Kalau ini bisa kita langsung kurangkan, karena ini koefisiennya sama, berarti kita kurangkan saja. 2 dikurang 4 itu negatif 2. Negatif 2X. Ini jadinya tambah 4 sama dengan 0. Atau min 2X sama dengan negatif 4. Sama-sama dikurang negatif 4. Kemudian X-nya sama dengan 2. Sama-sama kita bagi dengan negatif 2. Nilai X sama dengan 2 ini kita substitusikan. Boleh ke persamaan 1, boleh ke 2. Saya substitusikan. Nilai X sama dengan 2 ini kita substitusikan, boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Kali ini saya substitusikan ke persamaan 1. 2 dikali 2 dikurang Y kurang 1 sama dengan 0. 4 dikurang Y kurang 1 sama dengan 0. Atau jika kita tuliskan di sini, Y sama dengan 3, karena ini menjadi 3, kemudian sama-sama nanti dikurang 3, kemudian sama-sama dibagi negatif 1, sehingga Y-nya 3. Y3 dan X2 ini kita substitusikan ke persamaan yang ketiga. Tuliskan dulu, AX kurang Y kurang 7 sama dengan 0. A, X-nya tadi 2, sudah kita dapatkan. Y-nya tadi nilainya 3, kurang 3, kurang 7, sama dengan 0. Atau ini 2A, negatif 3 dengan negatif 7 ini, jadi negatif 10, sama dengan 0. Kemudian ini kita selesaikan, sehingga kita peroleh A-nya sama dengan 5. Ini 2A, sama dengan 10, kemudian sama-sama dibagi 2, jadi 5. Kalau gitu jawabnya adalah yang B. Contoh yang keempat. Diketahui sistem persamaan linier. Ada 3 variabel, X, Y, kemudian Z. Nilai X tambah Y tambah Z sama dengan. Jadi kita sebut aja ini persamaan yang pertama, yang ini persamaan kedua, dan yang ini persamaan yang ketiga. Alternatif penyelesaian. Jika kita eliminasi persamaan 1 dengan 2 dalam bentuk seperti ini, kita akan kesulitan. Atau sebaliknya juga boleh 2 ke 3, 3 ke 2, 3 ke 1, atau 1 ke 3. Kita akan kesulitan. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita misalkan aja 1 per X ini. Kita misalkan 1 per X sama dengan A. Kemudian 1 per Y sama dengan B, dan 1 per Z sama dengan C, sehingga ini menjadi, karena di sini 1 berarti menjadi A, ini juga 1 ditambah B sama dengan 2. Untuk yang ini Y, karena dia per Y, 1 per Y tadi B, berarti ini 2B, 1 per Z, 1 per Z itu C, berarti menjadi negatif C, karena di sini negatif sama dengan negatif 3. Kemudian yang ini menjadi A dikurang C sama dengan 2.
Jika kita perhatikan pada persamaan yang ini yang sudah kita peroleh, boleh juga dikatakan ini persamaan yang ketiga, keempat, persamaan keempat, kemudian kelima, keenam, terserah. Tapi kita biarkan begini saja juga tidak masalah. Kita lihat, kita cari dulu koefisiennya itu apakah ada yang sama. Jika dilihat ada di sini negatif C, di sini ada negatif C. Berarti ini kita gunakan aja yang ini 2B kurang C sama dengan negatif 3. Kemudian yang di sini A kurang C sama dengan 2. Jadi kita tidak perlu menyamakannya lagi karena koefisiennya sama dia. Sama-sama negatif 1. Tinggal kita kurangkan. 2B kurang A. 2B dikurangi dengan A. Kemudian ini menjadi 0 tentunya sama dengan negatif 5. Kemudian, di sini sudah ada B dan A. Kita cari lagi kebersamaan yang ada A dan B-nya. Jika kita perhatikan, di sini ada A tambah B sama dengan 2. Langsung saja kita tulis di sini A tambah B sama dengan 2. Dan A ini koefisiennya yang satu negatif 1, kemudian yang satu lagi koefisiennya 1. Kalau gitu karena berlawanan tanda, kita jumlahkan saja. 2B tambah B menjadi 3B. Negatif A ditambah A tentu menjadi 0. Sama dengan negatif 3. Sehingga B-nya sama dengan, tinggal kita selesaikan, B sama dengan negatif 1. Jadi B sama negatif 1 ini kita substitusi aja ke dalam ini. A tambah B sama dengan 2. Berarti A dikurang 1 sama dengan 2. Kalau begitu dengan mudah kita tahu bahwa A-nya itu 3. Sehingga diperoleh, ini kita buat A sama dengan 3. Jadi A sudah dapat. Ini dia, kemudian B juga. Sekarang tinggal yang C. Kita cari yang ada C-nya. Di sini ada C. A-nya 3 tadi. 3. 3 kurang C sama dengan 2. Berarti 3 kurang 1 lah dia. 3 kurang 1. Kalau gitu C-nya sama dengan 1. Jadi tidak perlu substitusi begitu. Tinggal langsung aja. Kemarin kita buat. Dengan logika yang sederhana. Kita langsung bisa temukan atau dapatkan nilai A dan C-nya tadi. Sekarang, soal yang ditanya adalah X tambah Y tambah Z. 1 per X tadi, itu sama dengan A. A-nya tadi 3. Kalau begitu, dari sini kita dapatkan bahwasanya X-nya itu sama dengan 1 per 3. Karena dia kebalikannya. Kemudian, 1 per Y sama dengan B. B-nya negatif 1. Jadi kalau dia kebalikannya tetap juga menjadi negatif 1. Y-nya di sini saya tuliskan. Agar nanti penyelesaiannya cukup. Kemudian untuk C sama dengan 1. 1 per Z sama dengan 1. Berarti C-nya yang ini tadi. C sama dengan 1. Tinggal kita buatkan kemari, substitusikan 1 per Z sama dengan 1, kalau itu Z-nya sama dengan 1. Pertanyaannya adalah X tambah Y tambah Z sama dengan X-nya 1 per 3, kemudian ditambah Y-nya negatif 1, kemudian ditambah Z, Z-nya 1. Sama dengan negatif 1 ditambah 1 ini 0, berarti nilainya adalah 1 per 3. Atau jawabannya adalah yang E. Contoh yang kelima. Himpunan penyelesaian di sistem persamaannya adalah X, Y, Z. Merupakan pasangan terurut. Nilai dari X tambah Z adalah alternatif penyelesaian. Kita perhatikan soal ini, yang ditanya adalah X tambah Z. Jadi dari
persamaan ini tadi, ini kita sebut aja dulu persamaan pertama, yang ini kedua, dan yang ini ketiga. Dan ini merupakan sistem persamaan linier. Pertanyaannya X tambah Z. Jadi bisa kita tuliskan X tambah Z sama dengan. Sama-sama kita kurangkan dengan Y. Berarti di ruas kanan menjadi negatif 4 dikurang Y. Kalau misalnya Y-nya ini bisa kita dapatkan langsung, maka contoh 5 ini akan selesai. Kita tidak butuh nilai X dengan Z. Hanya saja terkadang untuk mendapatkan nilai Y-nya ini tadi dibutuhkan nilai X atau nilai Z. Jadi nanti misalnya kita dapatkan nilai Z, maka Y sudah kita peroleh. Jadi kita tidak butuh nilai X-nya berapa. Demikian juga, misalnya kita mendapatkan nilai X. Setelah nilai X kita peroleh, berarti kan Y-nya kita peroleh. Setelah kita dapatkan nilainya, kita substitusi langsung kemari, maka soalnya pun akan selesai. Jadi nanti jika ada persoalan seperti ini, tanpa membutuhkan nilai-nilainya ini tadi, bisa langsung, maka diselesaikan langsung. Sekarang kita tulis dulu di sini, kita akan mencari nilai Y. Kita tuliskan, misalnya kita gunakan 2X tambah Y, atau persamaan yang pertama. 2X tambah Y, sama dengan 4. Kemudian, kita gunakan persamaan yang ketiga. Langsung kita kalikan 2, agar X-nya nanti lenyap. Langsung kita kalikan 2, sehingga menjadi 2X. Ini kita kali 2 juga, ditambah 2Y. Z-nya kita kalikan 2, ditambah 2Z. Sama dengan, negatif 4-nya juga harus dikali 2. Negatif 8. Ini bisa kita kurangkan langsung, 2X dikurang 2X, itu menjadi 0, berarti Y dikurang 2Y, menjadi negatif Y. Karena Z di sini tidak ada, berarti di sini langsung negatif 2Z. Atau min 2Z, sama dengan 4 kurang 8, berarti 4 tambah 8, sama dengan 12. Berikutnya, dari bentuk seperti ini, kita lihat kemari, di persamaan 2 ada Y dengan Z. Berarti nanti bisa kita temukan nilai Y dari sini. Kita tuliskan langsung aja di sini, persamaan keduanya. Y ditambah 4Z sama dengan 8. Persamaan 2 kita gunakan. Dari sini bisa nanti kita dapatkan nilai Z. Caranya gimana? Y-nya kita lenyapkan. Berarti kita tambahkan aja. Negatif 2 ditambah 4. 2. Ya. 2Z sama dengan 12 tambah 8, 20. Atau Z-nya sama dengan 10. Sama-sama kita bagi 2. Z-nya kita dapat. Karena Z-nya sudah kita peroleh, berarti bisa langsung kita substitusikan ke persamaan 2 ini. Sehingga nanti Y-nya dapat. Y-nya dapat kita substitusi ke dalam ini, maka nilai yang dicari pun akan kita dapatkan. Y tambah 4Z. Y ditambah 4. Z-nya 10. Sama dengan, persamaan 2 itu sama dengan 8. Kita selesaikan. Y ditambah 40 sama dengan 8. Berarti Y-nya itu, ini sama-sama kita kurang 40, berarti 8-nya juga kita kurang 40, menghasilkan negatif 32. Berikutnya kita cari nilai X tambah Z tadi ya. X tambah Z sama dengan, sini tadi sudah dijelaskan, negatif 4 dikurang Y. Sama dengan negatif 4 dikurang Y-nya tadi negatif 32. Berarti negatif 32 sama dengan
Negatif 4, ini kita kalikan ke dalam. Negatif kali negatif jadi positif. Tambah 32. Berarti sama dengan 28. Tahu jawabnya yang D. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.